Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar semuanya? Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan sambil saya mempersiapkan share screen saya, kita akan melanjutkan minggu kedua dari seri khotbah The Ability to Become Wealth ya. Ini khotbah diambil dari kitab Ulangan, dan khotbah ini bukan khotbah prosperity gospel. Karena Bapak Ibu Saudara perlu mengetahui di keluarga Aviation itu tiap tahun itu ada satu bulan di mana khotbahnya itu tentang finansial. Jadi ini suatu tradisi di dalam gereja Aviation dimanapun di seluruh dunia. Dan biasanya khotbah seri finansial itu bulan September. Nah kebetulan bulan September tahun ini kita juga mengikuti seri khotbah ini. Dan seingat saya berkhotbah seri finansial itu sudah lama sekali. Kira-kira mungkin 2-3 tahun saya nggak pernah menyentuh tentang finansial. Jadi kali ini kita akan mengikuti seri khotbah ini. Apakah sudah muncul di screen Bapak Ibu? Belum ya? Sudah, Pak Jimmy. Sudah. Oh, sudah ya, karena Sudah muncul. Sudah, Pak. karena di screen saya di laptop saya nggak muncul masih berwarna hitam. Jadi saya coba pakai monitor dari handphone supaya saya bisa melihat presentasi saya. Saya tidak bisa melihat sama sekali di sini. Baik, teknologi sangat membantu kalau berjalan dengan baik ya. Tapi kalau tidak berjalan dengan baik, teknologi menjengkelkan. Tapi kita akan lihat ya. Oke, saya bisa lihat di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, The Ability to Produce Wealth adalah satu seri khotbah selama 4 minggu tentang keuangan, tentang bagaimana sikap kita terhadap uang, bagaimana sikap kita, cara berpikir kita tentang melihat bagaimana penyediaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kita akan belajar, sudah dari minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan memberikan kita perintahnya agar kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Nah, saya akan mulai dengan satu pertanyaan, Bapak Ibu. What do you do to remind yourself of the important task in your day? Here a life hack. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan untuk mengingatkan Bapak Ibu supaya tidak lupa? Karena kita manusia pelupa. Berapa banyak Bapak Ibu di sini yang pernah lupa? Saya rasa kita semua pernah lupa ya. Tidak ada di sini yang tidak pernah lupa. Pasti kita pernah lupa. Dan kalau sudah dikatakan, waduh saya lupa, nah mau bilang apa lagi? Nah, jadi kita perlu life hack ya. Life hack ini seperti apa ya? Seperti trik ya, trik-trik dalam kehidupan ini bagaimana supaya kita nggak lupa. Nah, saya teringat salah satu trik yang diajarkan oleh Pastor Dedi Dun, Gembala Aviation di Denpasar, Bali. Dia cerita kalau dia tidak melupakan sesuatu, caranya adalah dia akan menaruh barang yang mau dibawa itu di dekat kunci mobilnya. Ya, ini kunci mobil. Kalau Bapak Ibu Saudara mau lakukan, mau coba, ini efektif sekali ya. Bisa kunci mobil, bisa kunci motor kalau belum punya mobil, atau kalau belum punya motor, kunci sepeda. Coba saja ya, kalau mau berpergian, dan saya sudah praktekkan ya, karena beberapa kali saya juga bepergian sudah di jalan, aduh kelupaan, ada aja yang kelupaan. Nah biasanya kalau saya sebelum bepergian, saya taruh barang-barang yang saya mau bawa dekat kunci mobil. Ya jadi saya taruh di meja, lalu barang-barang yang saya bawa itu taruhnya di dekat kunci mobil. Kenapa? Karena pasti akan ingat kan, karena kita tidak mungkin lupa kunci mobilnya, pasti kalau mau naik mobil mana kuncinya. Nah, waktu kuncinya dicari, kita akan melihat barang-barang yang kita mau bawa itu ada di sekitar situ dan tinggal diambil. Jadi ini salah satu life hack ya atau trik bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara kita tidak lupa. Karena kecenderungan manusia kita ini pelupa. Itu sebabnya dalam kitab Alkitab kita dalam Perjanjian Lama ada yang namanya kitab apa? Kitab Ulangan ya. Kitab Ulangan. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya kita tidak akan temukan judul Ulangan ya. Kita akan temukan judulnya itu Deuteronomy. Ya, dan kitab Ulangan ini background-nya ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka berkemah, kemudian Musa mengulang kembali perjalanan mereka ketika mereka dari Mesir
di padang gurun sampai nanti mau masuk ke tanah perjanjian. Dan di dalam Ulangan pasal 8 di ayat yang kedua, nanti kita akan belajar pada minggu kedua ini, a charge to remember, ya, tuntutan untuk mengingat. Mengingat apa? Mari kita lihat firman Tuhan, ya. Tuhan meneguhkan perjanjiannya dengan memberikan kita kemampuan kepada kita untuk memperoleh kekayaan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi komunitas dan bangsa-bangsa. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita mendengar kata berkat, seringkali hari ini berkat selalu diasosiasikan dengan berkat materi. Sekali lagi, berkat itu menyeluruh, ya. Dalam bahasa aslinya, berkat itu mengandung pengertian kesejahteraan secara rohani, secara jiwani, secara tubuh atau materi. Jadi wholeness, ya, sesuatu yang utuh, ya, sesuatu yang menyeluruh, bukan hanya masalah materi. Nah, kemudian Tuhan memampukan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima berkat Tuhan, kemampuan bagi kita, dan selalu berkat ini bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk komunitas, untuk kepentingan kerajaan Tuhan, dan untuk kepentingan sampai ke bangsa-bangsa. Kita dipanggil untuk menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Kemudian pada masa kekurangan, kita perlu belajar, dan pada masa krisis kita perlu belajar bahwa kita dipanggil untuk mengingat bahwa Tuhan itu setia dan Dia meneguhkan setiap hal yang telah Ia janjikan kepada umatnya. Lebih dalam seri khotbah ini kita akan belajar bagaimana lebih memahami jika ikat janji Tuhan tentang penyediaan. Kita akan lebih memahami bagaimana ikat janji Tuhan tentang penyediaan. Kemudian kita akan belajar dari seri khotbah ini, sikap kita terhadap uang itu merefleksikan hati kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga kita akan pelajari, penyediaan Tuhan adalah alat bagi memajukan kerajaannya dan melayani tujuannya. Jadi apa yang Bapak Ibu Saudara dipercayakan oleh Tuhan adalah untuk Tuhan memberkati kita semua, tentu saja apa yang kita butuhkan, makan, minum, pakaian. Tetapi juga setelah kita diberkati, tujuan Tuhan mempercayakan apa yang ada pada kita pada saat ini adalah untuk memajukan kerajaannya dan untuk melayani tujuannya. Dalam Ulangan 8 ayat 2-4 yang menjadi teks kita pada pagi hari ini, demikian bunyi firman Tuhan, ingatlah, ya, remember, ya, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ayat yang ketiga, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini di ayat yang kedua tadi, Tuhan berfirman melalui Musa. Seperti saya katakan tadi, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Musa sudah memperingatkan mereka dan mengajak mereka untuk mengingat kembali seluruh perjalanan yang Tuhan lakukan sejak mereka keluar dari Mesir sampai memasuk ke tanah perjanjian atas kehendak Tuhan. Ya, di padang gurun selama 40 tahun. Dengan apa tujuannya? Dengan maksud merendahkan hati mereka, dengan maksud untuk mencobai dan untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati bangsa Israel pada waktu itu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Ya, lalu Musa mengingatkan kembali perjalanan bangsa Israel. Tuhan katakan, ia merendahkan hatimu, ya, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, untuk membuat bangsa Israel mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, nanti Bapak Ibu, kalimat terakhir ini bahwa manusia hidup bukan dari roti saja,
tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan itu nanti akan dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 4 ayat 4 ketika Tuhan dicobai di padang gurun setelah berpuasa 40 hari 40 malam, ya. Lalu di sini kita melihat penyediaan dan pemeliharaan Tuhan. Di ayat 4 dikatakan pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu sudah di sini punya sepatu 40 tahun, ya, maksudnya sudah 40 tahun itu nggak bertumbuh lagi kakinya, ya, masih ada, ya, sampai hari ini. Nah, kira-kira demikianlah bagaimana penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel, sehingga waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, soal sepatunya itu nggak berkurang, Bapak Ibu. Tetap ada, tetap bisa dipakai sampai masuk ke tanah perjanjian. Kita bisa dilihat di sini bagaimana Tuhan bukan hanya menjadi penyedia bagi bangsa Israel, tapi juga Tuhan pemelihara bangsa Israel. Nah, ada 3 poin yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, mengingat tuntunan Allah. Kita dipanggil untuk mengingat tuntunan, mengingat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam pasal 8 ayat 2 tadi dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Ya, saya berikan stabilo kehendak Tuhan. Ya, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengizinkan perjalanan hidup kita, Tuhan gunakan untuk merendahkan dan menguji kita dan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, saya teringat Pak Edward ya pernah share bahwa ada 3 jenis bahan makanan ketika direbus dia berubah bentuk, ya. Telur ini kalau dipecahkan dia cair, ya, cairan, tapi kalau direbus dia akan menjadi telur rebus, ya, keras, ya, dari cair menjadi keras, ya. Kemudian bahan makanan kedua, wortel. Wortel ini kebalikannya, wortel masih mentah dia keras. Ini sayur kesukaannya Jessica nih, waktu Bu Yanti ngurus Jessica, sayurnya nih sayur wortel nih paling suka, ya. Jessica ketawa. Jadi wortel ini keras, tapi ketika direbus dia menjadi lembut, ya. Lebih mudah dimakan. Memang sehat juga dimakan mentah-mentah, tapi biasanya direbus atau dikukus lebih enak lagi karena lebih mudah dimakannya. Lalu bahan makanan yang ketiga atau bahan minuman ini adalah kopi. Ya, kopi ketika direbus dia tidak memang kopi ini sudah ditumbuk dulu, ya, tetapi yang paling menarik dari kopi ini dia wangi sekali, betul, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menyeduh kopi, seisi rumah kita bisa mencium aroma kopi tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita melihat bagaimana Tuhan mengizinkan atas kehendak Tuhan perjalanan 40 tahun bangsa Israel. Tadi firman Tuhan mengatakan untuk menguji, ya, kalau kita lihat kembali ayat 2 tadi dikatakan atas kehendak Tuhan, Tuhan merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan mengizinkan perjalanan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau kita kilas balik, coba Bapak, Ibu, Saudara kilas balik kembali. Ya, kalau saya kilas balik kembali, saya datang ke Jogja kuliah, 87 itu berarti hampir 35 tahun yang lalu, sebagai mahasiswa. Saya tidak pernah membayangkan akan menikah di Jogja, akan tinggal di Jogja dan bekerja sebagai pendeta. Saya tidak pernah membayangkan. Tapi kalau kalau saya kelas balik, bagaimana penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ya, kami pernah dikirim ke Surabaya 1 tahun. Jadi begitu menikah, honeymoon-nya, bulan madunya di Padang Pengembalaan, Padang Misi di Surabaya. Bagaimana saya ingat waktu itu kita tidak punya tempat tidur, cuman pakai kasur digulung aja. Kemudian cuman punya meja belajar yang dibongkar, lalu dipasang kembali karena knockdown sistemnya. Lalu nggak punya lemari, lalu dus dijadikan lemari. Tidak punya horden, lalu spray jadi horden, dan seterusnya. Kemudian lahir Debra di Jogja, lahir Pauline, Abe, dan seterusnya sampai hari ini. Bapak Ibu juga bisa coba mengingat kembali bagaimana kilas balik perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.
Tuhan izinkan semua yang terjadi itu untuk menguji, mencobai kita, apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita menjadi pahit? Apakah hati kita menjadi keras seperti telur ini? Ya, tadinya hati kita lembut, tapi karena heat, karena panas, karena air yang mendidih tadi memberikan tekanan, memberikan heat panas, mendidih, dan apa yang lembut itu kemudian menjadi keras. Ya, telur yang tadinya cair kemudian menjadi keras. Atau kebalikannya Bapak Ibu Saudara sekalian, tekanan dan panas yang dialami dalam kehidupan kita merubah yang keras, wortel tadi menjadi lembut ya. Hati kita dirubah. Tapi yang paling bagus adalah seperti kopi ya. Ketika dia direbus, diseduh, wanginya ke seluruh rumah. Artinya menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Memang orang cuma mencium baunya belum tentu dikasih kopi kan, tetapi maksud saya efek dampak yang ditimbulkan, kita rebus telur, telurnya nggak bau, betul kan? Kita rebus wortel, wortel juga nggak bau. Tapi begitu kopi diseduh, ya, ketika dia kena air panas, diseduh, maka wanginya semerbak. Nah, sebenarnya inilah analogi bagaimana Tuhan mengizinkan hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya agar kita menjadi bau yang wangi dalam kehidupan kita semuanya bagi orang lain. Rasul Paulus menggambarkan ini dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 15. Dia mengatakan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Tuhan izinkan, perjalanan hidup kita Tuhan izinkan untuk menguji apa yang ada di dalam hati kita, untuk mencobai kita, apakah kita tetap setia, kita tetap ikut Tuhan, kita tidak menjadi pahit, hati kita tidak menjadi keras, atau sebaliknya kita menjadi menyerah, ya. Atau sebaliknya, yang paling bagus, hidup kita menjadi berkat, menjadi bau yang harum, baik bagi orang yang di sini. Paulus berbicara dalam konteks tentang ada orang yang memang akan dibinasakan, orang yang diselamatkan. Tetapi intinya saya ingin sampaikan bagaimana kehidupan kita Tuhan izinkan kalau kita lalui dengan sikap yang benar menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kita harus mengingat ya perjalanan hidup kita agar kita melihat kembali dan Tuhan izinkan apapun yang terjadi waktu kita lagi up di atas, waktu kita lagi down di bawah, waktu kita lagi kelebihan, waktu kita lagi kekurangan, Tuhan mengingatkan kita kembali agar dengan tujuan waktu kita masuk ke tanah perjanjian kita, waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka tidak menjadi sombong, mereka tidak melupakan Tuhan. Kalau mereka diberkati, mereka ada sampai saat itu berarti penyediaan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan, bukan karena kekuatan, kesombongan, kecakapan, kepintaran, atau apapun yang bisa dibanggakan oleh mereka. Semata-mata semua karena kasih karunia Tuhan. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan, mengingat penyediaan Tuhan. Ya, kalau tadi remember God's guidance, kita mengingat bagaimana tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita mengingat bangsa Israel dipanggil untuk mengingat bagaimana Tuhan menyediakan. Sama seperti Tuhan juga, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bahwa Tuhan menyediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam slide berikutnya, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, jadi, slide kita tadi yang kita sudah baca, jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Saya ulangi lagi, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan yang saya stabilo warna kuning. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tentu saja kita perlu makanan, minuman, pakaian Bapak Ibu untuk sustain, untuk menopang kehidupan biologis kita. Tetapi Tuhan berbicara, firman Tuhan berbicara ada satu kehidupan lain. Mari kita lihat di dalam slide berikutnya, kata hidup tadi yang saya kasih highlight, tadi saya bilang perkataan Musa tadi di Ulangan pasal 8 ayat 3 bagian terakhir itu nanti diulang oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4.
Ketika dia dicobai di padang gurun 40 hari, 40 malam dia berpuasa, lalu iblis muncul dan mengatakan, jika engkau anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Lalu Tuhan berfirman kepada iblis bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini diulang kembali di Matius pasal 4 ayat 4. Dalam Ulangan 8 ayat 3 tadi diulang kembali dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 4. Nah, kata hidup di situ Bapak Ibu Saudara sekalian itu dari bahasa Yunani, zao. Artinya apa? To live, artinya untuk hidup. Artinya apa? Experience God's gift of life. Jadi mengalami pemberian kehidupan. Tuhan yang memberikan kehidupan. Kita mengalami kehidupan yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya kehidupan bukan hanya masalah makan, minum, dan roti, dan pakaian, dan semuanya. Tetapi masalahnya, apakah kita menikmati kehidupan yang Tuhan berikan? Apakah kita mengucap syukur atas Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa melihat bahwa hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan? Nah, lalu kata zao ini dari akar katanya itu zoe. Nah, kalau kita baca kamus Indonesia, hidup itu cuma punya dua arti. Hidup dia berarti secara biologi atau bios, ya, tumbuhan hidup, ya seperti tadi apa yang Enda sampaikan, menabur benih lalu bertumbuh, dia menjadi besar lalu dia berbuah. Secara bios dia hidup. Juga mengacu kepada binatang, ya. Juga hidup, juga mengacu kepada manusia secara bios, secara biologi. Nah, kata hidup yang kedua yang kita miliki dalam bahasa Indonesia adalah hidup bergerak, ya. Listriknya hidup, airnya hidup, mesinnya hidup, ya, untuk menunjukkan ada aktivitas. Apakah kinestesis dia bergerak atau dia bergerak secara seperti listrik, dia nyala, ya. Ada arusnya, ada mesin, ada yang nggak terlihat dia bergerak tapi dia bekerja, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak memiliki perbendaharaan hidup yang dimaksudkan oleh Alkitab di sini, ketika firman Tuhan tadi berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kata hidup yang digunakan itu dari bahasa aslinya itu zoe. Itu bahasa Yunani, artinya hidup di sini life psycho secara fisik, tapi juga secara spiritual. Ya, jadi Bapak Ibu, Tuhan mau kita hidup bukan hanya dengan makan dan minum dari secara biologis dan bukan hanya secara kinestesis, tapi juga secara rohani, spiritual. Dan semua kehidupan di alam semesta ini itu diturunkan dan selalu hanya datang dan ditopang oleh keberadaannya Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bisa hidup bukan karena hanya makanan yang kita makan pada pagi hari ini. Bukan hanya dari minuman, tetapi kita hidup karena ada Roh Tuhan yang menopang kehidupan kita. Kita hidup dari firman Tuhan, kita hidup dari kehidupannya Tuhan. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan, seandainya kita tidak hidup dari firman Tuhan, dari kehidupan yang Tuhan berikan, maka kita hanya menjadi manusia-manusia yang hidup secara badani, secara jiwani, tetapi secara rohani kita mengalami kematian rohani. Hidup kita rasanya kosong, meskipun kita punya segala sesuatu. Kita bisa makan enak, kita bisa minum, kita bisa tinggal di rumah yang nyaman, kita bisa memakai pakaian yang bagus, yang indah. Kita bisa pelesiran bepergian kemana saja. Tapi jauh di dalam hati kita ada satu kekosongan. Kenapa? Karena kehidupan yang Tuhan maksudkan, bahwa kamu akan hidup dari firman-Ku, itu tidak masuk dalam kehidupan kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengingat bahwa Tuhanlah yang memberikan provision. Tuhan menyediakan bagi kita hari ini seperti yang Dia lakukan untuk orang Israel. Berkat Tuhan tidak terbatas pada hal materi saja. Dia ingin Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hidup dengan setiap firman yang keluar dari mulutnya. Dia ingin kita memiliki kehidupan yang bermakna. Dia ingin kita memiliki hidup yang berkelimpahan, bukan secara hanya materi, tapi secara jiwani, secara rohani. Jiwa yang sehat, ya, mental yang sehat,
Ya, salah satu efek pandemi ini banyak orang sakit mental. Banyak hamba Tuhan pendeta sakit mental. Ya, puji Tuhan saya nggak termasuk hamba Tuhan yang sakit mental. Saya baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang yang terdampak secara mental karena pandemi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menopang kehidupan ini, kita tidak hanya menopang dengan makanan minuman saja, tapi kita perlu firman Tuhan yang memberikan kita kehidupan yang rohani, kehidupan yang dari Tuhan, kehidupan yang menopang kehidupan fisik kita, kehidupan yang menopang kehidupan jiwa kita, kehidupan yang menopang kehidupan materi, badan tubuh kita yang nampak ini. Ada satu kehidupan yang kalau kita tidak ada, kita akan kosong. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita bisa hidup, kita bisa bergerak. Tapi jauh di dalam hati saudara, ada satu yang empty. Blaise Pascal, yang penemu hukum Pascal, fisikawan, dia mengatakan dalam setiap hati manusia, itu ada ruang yang kosong, yang tidak bisa digantikan, tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun. Sampai Tuhan sendiri masuk di dalam hati kita. Baru hati yang kosong itu, void, atau kehampaan, atau kekosongan itu terpenuhi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kita bukan dari monyet, Bapak, Ibu. Kita bukan dari kera. Kita diciptakan. Dan Alkitab berkata kita diciptakan serupa dan segambar dan secitra dengan Tuhan. Waktu kita diciptakan, kita tidak hanya diciptakan secara biologis, secara fisik, secara jiwa. Tapi ada kehidupan yang kita terima waktu kita bertobat lahir baru, waktu kita mengenal Tuhan. Kehidupan yang dari Tuhan, yang mensustain, yang menopang kehidupan kita. Sehingga hidup kita bermakna. Kita menjalani kehidupan yang penuh. Kita menjalani kehidupan yang berkelimpahan, bukan hanya sekedar materi. Tetapi hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi berkat, menjadi bermakna bagi orang lain. Kita bisa memiliki semua yang kita bisa miliki di dunia ini. Tapi kalau hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, kalau hidup kita tidak bermakna, kalau hidup kita tidak memuliakan Tuhan, maka apapun bisa kita miliki, tetapi jauh di dalam hati kita, kita tahu bahwa ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang kosong. Di dalam Matius pasal 6 ayat 8, firman Tuhan ketika Tuhan mengajarkan murid-muridnya berdoa, saya cuplik saja satu kalimat dikatakan, Tuhan mengatakan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kekristenan paling gamblang, paling nyata menggambarkan konsep tentang Bapa yang baik. Jadi kalau ada agama-agama di dunia ini yang berusaha menggambarkan hubungan Bapa dengan anak yang baik, itu adalah kekristenan. Kita tidak menemukan di agama-agama lain yang memberikan analogi bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Bapa. Nah, sebagai seorang Bapa, sebagai seorang tua, kalau saudara di sini sebagai ayah yang punya anak, atau bagi saudara yang nanti akan punya anak, dan nanti akan berkeluarga, menjadi kepala keluarga dan punya anak. Sebagai Bapak yang baik, sebelum anak kita minta makan, kita sudah menyediakan makanan, betul? Pagi ini, Debra, Pauline, dan Abe bangun pagi dan tanya, berdoa dulu, Papa, minta makan ya. Mama, minta makan ya, minta sarapan. Enggak, mereka enggak ngomong. Ya, makanan sudah tersedia. Nah, demikian juga Bapa kita yang di surga. Tuhan Yesus mengatakan, sebelum kamu minta, Bapamu di surga mengetahui apa yang kamu perlukan. Ya. Jadi doa Bapa kami ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut salah satu pengajar bahasa Yunani yang saya ikuti saat ini bentuknya ini sudah selesai semuanya. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan, berikanlah aku makananku pada hari ini. Itu bukan berarti saudara minta lalu Tuhan kasih. Enggak. Tuhan udah kasih karena bentuk grammarnya, tensesnya Bapak Ibu, ini sudah selesai. Auris dalam bahasa Yunaninya itu grammarnya itu auris, itu artinya sudah selesai. Jadi sebelum Bapak Ibu Saudara minta, sudah ada Tuhan berikan. Makanya saya katakan paling gampang kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengerti Alkitab, ketika baca Alkitab paling gampang berpikirlah sebagai anak yang punya orang tua, punya papa mama,
bagaimana hati orang tua, hati ayah, hati ibu, taking care, yang merawat, memelihara, menyediakan bagi anak-anak fisiknya, demikian juga Bapa kita yang di surga. Ya, jadi ketika kita meminta, Tuhan, berikan kami makanan kami secukupnya pada hari ini, bukan berarti saudara minta baru Tuhan kasih. Tadi saya sudah katakan, bukan waktu Debra Pauline Abi bilang, Papa, Mama, aku minta makan baru dikasih, enggak. Sebelum mereka makan, makanannya sudah ada, sudah tersedia. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya memberikan analogi begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Saudara bepergian. Sebagai kepala keluarga, ayah, saudara bepergian. Ya. Kemudian sebelum bepergian, saudara sudah menyiapkan makanan bagi anak-anak saudara yang masih tidur. Nah, setelah saudara sampai ke kota, let's say sampai ke Jakarta setelah perjalanan mungkin naik kereta atau naik mobil atau naik pesawat, sudah sampai di Jakarta, kemudian anaknya bangun, cari sarapan. Sarapan itu sudah tersedia di meja makan. Mengerti nggak analogi ini? Nah, demikian juga doa Bapa kami ini bentuknya itu past tense, bentuknya itu sudah selesai. Jadi waktu sebelum kita minta, Tuhan sudah menyediakan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi kita harus mengingat bagaimana Tuhan menyediakan. Yang poin pertama tadi, Tuhan menuntun kita. Dia mengizinkan ups and down. Waktu kita di atas, waktu kita di bawah dalam kehidupan ini. Waktu kita lagi kelimpahan, waktu kita kekurangan, waktu kita lagi happy, waktu kita lagi sedih, waktu kita lagi sakit, waktu kita lagi sembuh. Tuhan izinkan untuk mengeluarkan apa yang dalam hati kita. Kita percaya enggak pada Dia? Satu. Yang kedua, kita diingatkan untuk mengingat bahwa Tuhanlah penyedia kita. Seperti seorang Bapa yang baik menyediakan makanan bagi anak-anaknya, demikian Bapa kita di surga sebelum kita meminta, Tuhan sudah menyediakannya. Waktu bangsa Israel di padang gurun, mereka minta roti, Tuhan kasih mana. Ini barang yang tidak pernah mereka lihat ya, ada di Mesir. Roti dari surga. Ya. Mereka minta, bisa nggak kita makan daging? Tuhan kirim burung puyuh, mereka bisa makan burung puyuh panggang gitu kan. Di padang gurun. Selama 40 hari, 40 malam mereka tidak kekurangan. Tuhan menjadi penyedia bagi mereka. Poin ketiga, kita harus mengingat pemeliharaan Tuhan. Di dalam Alkitab tadi yang ayat yang keempat dikatakan Ulangan 8 ayat 4 teks kita, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Wow. 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Tadi saya sudah katakan, sepatunya itu nggak robek. Solnya nggak menipis sekalipun. Ya, kakinya nggak bengkak, Bapak Ibu. 40 tahun jalan, bisa bayangkan. Ini bukan hanya Tuhan menyediakan, tapi juga Tuhan memelihara kehidupan mereka. Tuhan tidak hanya menyediakan kebutuhan kita, tapi Dia juga memelihara kita dan memastikan apa yang telah Dia sediakan untuk kita. Dia tidak meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sendirian, tapi Dia menopang kita. Ada satu konsep dalam teologi, orang-orang yang melihat bahwa Tuhan itu sebagai pencipta, tapi setelah Dia menciptakan, Dia meninggalkan ciptaannya. Dia tidak terlibat aktif dalam memelihara ciptaannya. Nah, ini teologi yang tidak benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, teologi yang benar adalah setelah Tuhan menciptakan, Dia tetap turut campur tangan, memelihara, menjaga ciptaannya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara di sini yang suka gardening, bertanam, bukan bertanam, mempunyai ini, cocok tanam kan bahan makanan, tapi suka gardening itu memelihara tanaman, ya. Kalau saya ke rumahnya Bung Karno, kita ke rumah Bung Karno tuh, wah, tamannya Bung Karno itu bagus banget ya, banyak bunga-bunganya, banyak buah-buahan, ada belimbing wulu, ada belimbing buah, ada stroberi,
Ya, kapan hari saya dikasih buah ara, ada apa lagi saya kalau ke rumahnya Bung Karno itu banyak sekali. Nah, Bapak Ibu, kalau saya ke sana, semuanya rapi tersusun. Pertanyaannya, apakah tanaman itu dibiarkan saja begitu berbulan-bulan dan tetap rapi? Enggak. Bung Karno ada asistennya dan juga Bung Karno juga mungkin sambil refreshing merawat tanamannya. Itu dibutuhkan upaya, dibutuhkan kerja keras. Ada orang yang merawat tanaman itu. Nah, apa yang saya berusaha sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan menciptakan, Dia tidak meninggalkan ciptaannya begitu saja. Seperti analoginya begini, waktu seorang pencipta jam, dia menciptakan jam, dia nggak meninggalkan jam itu sendiri dan berjalan sendirian. Tapi ada baterai dalam jam itu yang membuat jam itu terus bergerak, terus hidup, terus berfungsi dengan baik. Nah, baterai yang memberikan kehidupan dan memberikan jam itu fungsi, itulah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Dia tidak meninggalkan ciptaannya dan membiarkan ciptaannya begitu saja. Tapi Tuhan sustain, Tuhan menopang kehidupan yang diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin bersaksi. Tadi Anda bersaksi, jadi saya juga jadi kepingin bersaksi. Enggak, saya sudah rencanakan kok kesaksian ini. Waktu kemarin kami kena COVID, Bapak Ibu, satu keluarga kena COVID, kecuali Debra dan Abe. Ya, itu bukan sesuatu yang mudah bagi kami secara keuangan. Karena meskipun isoman, biayanya mahal ya. Dengan dokter, dengan obat-obatan yang disuplai, dengan barang-barang yang dibeli, saya harus beli nebulizer, saya harus beli beberapa perlengkapan untuk menjaga, ya, kalau dibutuhkan. Nah, biayanya gede. Di saat yang bersamaan, ini Debra harus masuk S2, bayar uang kuliahnya. Di saat yang sama, Pauline juga harus daftar ulang. Di saat yang sama, adik yang kecil ini, bungsu, masuk kuliah. Jangan lupa, Bu Yanti dan saya juga kuliah, harus bayar uang kuliah. Jadi bisa bayangkan, kena COVID, butuh biaya untuk perawatan, dan butuh biaya uang kuliah. Saya sudah pernah bilang dalam hidup kami ini, dalam sejarah hidup kami, 5-5-nya lagi kuliah saat ini. Banyak sekali yang kami butuhkan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sejak saya mengembalakan, saya belajar untuk tidak bergantung kepada income gereja. Bu Dina tahu nih ceritanya. Saya pernah nunggak listrik sampai 6 bulan, Bapak Ibu. Sampai tukang listrik itu datang mau bongkar listrik di rumah. Waktu itu saya tinggal di Bumintan Permai. Ini Abe masih bayi, masih 19 tahun yang lalu. Tukang listrik sudah mau bongkar meteran listrik karena nunggak listrik 6 bulan. Bu Yanti telepon saya, Pak Haji ini tukang listrik sudah memutusin listrik. Saya lagi dalam perjalanan, waktu itu, zaman itu kalau bayar listrik terlambat, nggak bisa dengan sekarang ya, enak banget kita bisa online. Saya harus ke Sedayu. PLN itu di Sedayu, bukan di Mangkubumi. Karena 6 bulan nunggak itu harus bayar di Sedayu itu loh. Jadi saya sudah sampai di PLN, saya bilang, Bu Yanti, kasih tahu orang yang jangan putus ini, saya sudah depan counter, sudah mau bayar listriknya. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana penyediaan Tuhan. Ya, sama kemarin waktu kami kena COVID, puluhan juta kalau di total yang kami butuhkan. Tapi dari sejak pertama saya melayani Tuhan, saya tidak mengandalkan persembahan pemasukan dari gereja. Alasan kenapa saya berusaha, kita buka sekolah, saya bikin penerbitan buku. Salah satu alasannya adalah untuk menopang kehidupan yang kami butuhkan. Kalau dari gereja tidak mencukupi. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, waktu kami sakit kemarin COVID, Bapak Ibu tahu nggak? Orang-orang yang tidak saya kenal,
Dan saya tidak minta, saya tidak taruh di Facebook, di Instagram bahwa saya lagi sakit COVID. Enggak, saya nggak pernah taruh seperti itu. Nanti setelah kami ulang tahun pernikahan kemarin, baru saya posting, baru saya recover dari COVID gitu loh. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang bahkan saya tidak kenal, betul-betul tidak kenal, dia memberkati kami. Warga kami memberkati kami, adik saya memberkati kami, kakak saya memberkati kami. Orang yang tidak dikenal memberkati kami, dan tentu saja juga Bapak Ibu Saudara juga memberkati kami. Kami melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi dengan skala dampak yang menyertainya secara ekonomi. Mari kita mengingat tadi, yang pertama, bahwa Tuhan menuntun hidup kita. Yang kedua, bahwa Tuhan menyediakan. Kita tidak hidup dari roti saja. Bapak Ibu Saudara tidak hidup dari income, dari gaji, dari profit, dari keuntungan, dari tabungan, investasi Bapak Ibu. Di balik investasi itu, di balik tabungan itu, di balik gaji yang Bapak Ibu terima, di balik honor, reward, profit yang Bapak Ibu terima, ada tangan Tuhan yang bekerja dan menyediakannya. Dan poin yang ketiga, Tuhan tidak hanya menuntun kita, Tuhan tidak hanya menyediakan bagi kita, tapi Tuhan memelihara, sustain. Dia bukan Tuhan yang menciptakan kita dan meninggalkan kita hidup sendirian. Enggak. Tuhan terlibat dalam keseharian kita. Waktu kita bangun, waktu kita tidur, waktu kita bekerja, waktu kita dalam keluarga kita, Tuhan ada di situ. Dan dia turut campur tangan dalam kehidupan kita semua. Saya berdoa Bapak Ibu, mari kita mengingat tiga hal ini. Bahwa dia menuntun kita, bahwa dia menyediakan bagi kita, bahwa dia memelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir di ruang Zoom ini, maupun nanti yang menyaksikan di kanal YouTube nanti, agar kami bergantung kepada Engkau Tuhan. Agar Engkau betul-betul menyatakan diri-Mu pada kami Tuhan, yang percaya kepada Engkau, bahwa Engkau Tuhan yang menuntun hidup kami, bahwa Engkau Tuhan yang menyediakan apa yang kami butuhkan, bahwa Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Kalau kami kilas balik kehidupan kami, sampai hari ini kami melihat bagaimana campur tangan-Mu Tuhan. Meskipun kami melewati lembah sekalipun, saat-saat yang sulit, Engkau tidak membiarkan kami bergeletak, tapi Engkau menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman ini masuk dalam hati kami, jemaat-Mu, yang kami belajar, kami melayani, menyembah Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyediaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biar kami bergantung kepada Engkau sebagai provider, penyedia kami. Lebih daripada kami bergantung pada kekuatan kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.